Selamat, Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 untuk angkatan 1. Baiklah sobat semuanya, setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan untuk PPG kategori 1 tanggal 6 sampai 10 Juli 2022, maka langkah berikutnya yang sangat menentukan ini adalah nanti kita itu apakah ditetapkan ataukah tidak menjadi peserta PPG 2022. Yang mana untuk jadwal penetapan peserta PPG dalam jabatan untuk kategori 1 ini nanti adalah tanggal 12 Juli 2022. Artinya ini tinggal sekitar 1 atau 2 hari lagi teman-teman dari sekarang. Yang mana pada video ini kita akan berbagi update informasi bagaimanakah cara untuk mengetahui apakah kita itu ditetapkan atau tidak dalam penetapan peserta PPG dalam jabatan 2022 ini. Nah, di sini setelah nanti kita ditetapkan itu langkah berikutnya apa, dan bagi yang belum ditetapkan ini langkah berikutnya apa. Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan melalui aplikasi SIM PKB atau juga yang dapat diakses melalui ppg.kemdikbud.go.id, baik itu dari teman-teman peserta utama maupun juga peserta cadangan, tentunya nanti kita menantikan ya, yaitu tampilan yang seperti ini, kita ditetapkan sebagai calon peserta PPG dalam jabatan yang kategori 1. Kemudian kalau misalkan di sini kita tidak ditetapkan, maka akan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita itu mengecek apakah kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG 2022 ataukah tidak. Di sini kita bisa masuk melalui portal pendaftaran dan pengumuman PPG ya, yaitu di sini kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian pada bagian ini kalian bisa masuk di sini, yaitu klik tombol login SIM PKB. Selanjutnya setelah kita masuk kepada halaman SIM PKB SIM PPG, berikutnya di sini kita masukkan surel dan juga passwordnya. Setelah kita masukkan surel dan password SIM PKB kita, berikutnya kita klik masuk. Atau teman-teman bisa masuk menggunakan cara yang kedua, yaitu kita buka ke Google, kemudian teman-teman bisa ketikkan yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah berikutnya setelah kita sampai sini, maka kita akan masuk kepada portal layanan GTK Kemdikbud ya, yang mana di sini untuk PPG dalam jabatan merupakan salah satu dari program di portal GTK Belajar ini. Nah untuk masuk ke sana ini kita klik di sini ya, yaitu PPG dalam jabatan, kita klik masuk. Nah berikutnya di sini kita masukkan surel dan password SIM PKB kita, berikutnya kita klik masuk. Nah berikutnya setelah kita masuk ke akun SIM PKB PPG kita masing-masing, maka akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu ada informasi yaitu penetapan peserta angkatan 1 PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang mana di sini adalah ada data nama kita, kemudian nomor UKG kita, kemudian instansi kita itu mengajar di sekolah mana, kemudian NUPTK, kemudian kabupaten di mana tempat kita berada, provinsi, kemudian di sini untuk calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Dan ini adalah tahun 2022 ya. Nah ini nanti akan muncul yaitu mulai tanggal 12 ini teman-teman. Nah kemudian di sini dari pemetaan yang telah dilakukan plotting oleh ppg.kemdikbud.go.id, inilah kebetulan saya itu ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu untuk angkatan yang pertama untuk bidang studi kelas guru kelas SD ya. Kemudian dari konfirmasi kesediaan yang dulu pernah saya lakukan, ini adalah kita sudah bersedia. Maka setelah kita itu kemarin statusnya utama dan di sini kita sudah klik bersedia, pada saat konfirmasi kesediaan maka kita akan ditetapkan seperti ini. Jadi inilah berdasarkan dari ketika dulu melakukan konfirmasi kesediaan kita sudah bersedia, maka di sini disampaikan seperti ini. Selamat, Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk angkatan 1. Untuk tahap berikutnya ini adalah teman-teman mengunduh yaitu A1 ya. Nah mengunduh A1 atau formulir pendaftaran PPG yang diunduh dari SIM PKB dan melanjutkan proses lapor diri ke LPTK masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
informasi lapor diri ini teman-teman bisa masuk ke info LPTK ya. Nah berikutnya, setelah teman-teman nantinya itu ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG, ada tulisan yang berwarna hijau seperti ini artinya teman-teman ini sudah ditetapkan. Kalau misalkan di sini pada bagian tulisan ini tulisannya belum ditetapkan, berarti teman-teman belum ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG ya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya pantau terus akun SIM PKB. Siapa tahu nanti lambat laun berjalannya waktu itu nanti progres data sedang berjalan ya. Siapa tahu nanti bisa ditetapkan atau mungkin ketika ada penambahan kuota. Nah berikutnya setelah teman-teman ditetapkan ini, kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya kalau misalkan di tahun 2021 itu form A1 muncul ketika kita melakukan konfirmasi kesediaan. Namun di tahun 2022 untuk form A1 itu tidak muncul ketika konfirmasi kesediaan, namun munculnya nanti ini adalah pada saat teman-teman sudah resmi ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 yang sampai saat ini adalah masuk dalam tahap di kategori 1 ya. Untuk kategori 2 nanti teman-teman pantau setelah proses dari teman-teman yang kategori 1 ini sudah selesai. Nah, di sini untuk mengunduh dan mencetak form A1, nah ini pada tombol berikut untuk melakukan lapor diri, teman-teman bisa klik di sini ya, yaitu klik unduh berkas ini, maka otomatis nanti akan masuk ke laptop kita atau HP kita. Langkah setelah kita di sini ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG, berikutnya adalah kita mengunduh form A1 kemudian lapor diri ke LPTK. Ya benar, di sini kalau misalkan kita bisa rangkum yaitu untuk cara mengetahui ditetapkan ataukah tidak untuk penetapan peserta PPG dalam jabatan 2022. Ya teman-teman, setelah melakukan konfirmasi kesediaan, berikutnya di sini teman-teman itu kan nanti mendapatkan tampilan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ini ada tampilan seperti ini adalah telah ditetapkan, namun kalau misalkan tampilannya seperti ini artinya belum ditetapkan ya. Penetapan peserta Anda belum dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi intinya untuk penetapan ini merupakan istilahnya itu pintu gerbang ya. Pintu gerbang untuk teman-teman bisa berangkat PPG di tahun 2022 ini. Nah, kita pantau terus akun SIM PKB kita. Berikutnya setelah kita ditetapkan, maka kita akan mendapatkan informasi yang seperti ini, yaitu dari data-data yang ada pada akun SIM PKB kita, yaitu di LPTK mana kita ditempatkan, angkatan berapa, kemudian kita sudah bersedia, maka akan ada ucapan selamat ya, Anda ditetapkan menjadi calon peserta PPG 2022. Nah, setelah ini teman-teman untuk dipersiapkan ya untuk berkas lapor dirinya. Ya mana kalau misalkan kita pantau di sini untuk terkait tentang lapor diri. Jadi untuk penetapan peserta ini adalah tanggal 12 Juli 2022. Kemudian untuk lapor diri ini adalah selang sehari teman-teman. Selang sehari nanti teman-teman ditetapkan sebagai calon peserta di tanggal 12 ini, maka nanti sehari setelahnya ini adalah teman-teman harus segera melakukan lapor diri ya. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin statusnya itu adalah peserta utama dan sudah melakukan konfirmasi kesediaan, ketika di akun SIM PKB-nya itu sudah bisa mengunduh untuk modul belajar mandiri, dipastikan teman-teman itu 99% ini nanti akan ditetapkan. Nah berikutnya nanti dipantau terus akunnya. Nanti jangan lupa tanggal 13 sampai tanggal 15 ini teman-teman harus melakukan lapor diri. Terkait tentang cara lapor dirinya bagaimana, silahkan cek video saya berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.